Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rival Irwansyah Bustaman Sape, NIM O271919002, kelas Aqua 2, Prodi Aquakultur, mata kuliah Prinsip Bioteknologi Aquakultur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekstrak kunyit Curcuma domestica sebagai antibakteri Aeromonas hydrophila pada ikan patin Bangasius sp. Pembuatan ekstrak kunyit. Kunyit yang digunakan adalah kunyit yang masih segar. Proses pembuatan ekstraksi metanol kunyit dilakukan berdasarkan Yakob et al. 2010 dengan menggunakan metode maserasi dan evaporasi. Terlebih dahulu kunyit segar dicuci bersih, ditiriskan dan dikeringkan selama 3 hari sampai kunyit benar-benar kering. Setelah kering, kunyit dihaluskan sampai berbentuk bubuk. Bubuk kunyit yang telah diayak direndam dengan metanol 96% hingga homogen yang direndam selama 2 kali 24 jam. Maserasi bubuk kunyit disaring menggunakan kertas Whatman nomor 42. Filtrat yang diperoleh kemudian diuapkan dengan rotary vacuum evaporator pada suhu 40 derajat Celcius dengan kecepatan 120 rpm. Ekstraksi yang dihaluskan dalam bentuk pasta. Ekstrak yang diperoleh kemudian disimpan dalam botol steril pada suhu 50 derajat Celcius agar ekstrak tetap awet. Sumiati 2014. Persiapan bakteri uji. Bakteri hidrophila diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi Dasar Fakultas MIPA. Sebelum digunakan, bakteri Aeromonas hydrophila diremajahkan kembali pada media nutrient agar Na, kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 28 derajat Celcius. Suspensi bakteri uji dicampur dengan larutan PBS sampai tingkat kekeruhan sesuai standar MC Verlaine 0,5 dengan kepadatan bakteri 108 CFU per ml. Penyuntikan bakteri hidrophila dilakukan pada bagian intramuskular sebanyak 0,1 mili per ekor dengan dosis 108 CFU per mili. Beberapa jam setelah diinfeksi, ikan uji menunjukkan gejala klinis. Kemudian dilakukan perendaman dengan ekstrak pada konsentrasi yang berbeda. Indriani et al. 2014. Pengujian efektivitas, konsentrasi, dan lama perendaman ekstrak kunyit. Perendaman dilakukan setelah ikan yang diinfeksi bakteri Aeromonas hydrophila telah menunjukkan gejala penyakit MAS. Perendaman dalam larutan ekstrak dilakukan selama 1 jam. Setelah masa perendaman selesai, dilanjutkan pada masing-masing perlakuan. Dilakukan pergantian air sebanyak 100% dan ikan percobaan dipelihara dengan kondisi air pemeliharaan normal atau tanpa penambahan ekstrak dan dilakukan pengamatan selama 15 hari. Pemeliharaan dilakukan dalam ember terpisah dan diberikan aerasi. Pakan yang diberikan berupa pelet komersial diberikan 3 kali sehari pada pagi, siang, dan sore. Ekstrak kunyit digunakan sebagai alternatif pengobatan ikan patin yang terinfeksi hidrophila. Perendaman ekstrak kunyit dilakukan pada hari ketiga pasca infeksi hidrophila. Perendaman ekstrak kunyit dilakukan selama 1 jam. Lama perendaman yang digunakan berdasarkan pada hasil uji pendahuluan. Kondisi ikan patin mengalami perubahan setelah dilakukan perendaman pasca infeksi. Perubahan gejala klinis ikan patin tersebut dapat dilihat pada tabel 1 yang memperlihatkan bahwa kondisi ikan patin semakin membaik setelah dilakukan perendaman dengan ekstrak kunyit. Hal ini dibuktikan dalam mulai mengecilnya luka pada hari ke-8 pasca infeksi dan diikuti dengan penutupan luka pada hari ke-12 pasca infeksi pada perlakuan 0,7. Persiapan wadah uji. Wadah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ember plastik bervolume 5 liter berjumlah 20 buah untuk perendaman ikan dengan ekstrak kunyit dan toples bervolume 25 liter berjumlah 20 buah sebagai wadah pemeliharaan ikan patin. Wadah-wadah tersebut sebelum digunakan dibersihkan terlebih dahulu agar tidak terkontaminasi. Selain itu, peralatan yang digunakan dalam penelitian ini seperti selang aerasi dan batu aerasi juga dibersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Pemasukan air ke dalam wadah dilakukan melalui pipa pemasukan dengan bantuan selang agar air yang masuk ke dalam wadah bebas dari kotoran. Ikan patin diaklimatasi terlebih dahulu selama 1 jam dalam wadah pemeliharaan.